Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin bisa dipimpin, Viva, doanya terlebih dahulu. Baik. Sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Oke, baik. Terima kasih, Viva yang sudah ini ya mengawali pada pagi hari ini sebelum belajar. Oke, baik. Sebelumnya, anak-anak udah ini belum nih? Masih ingat nggak kemarin kita minggu lalu bahas apa? Oke, bahas apa pada lupa ya. Mungkin tentang ekonomi keuangan ya. Nah, nanti di sini kita bakal ngebahas materi yang memang berkesinambungan dengan sebelumnya. Kalian tahu? Ada yang tahu kita mau ngebahas materi apa? Tentang skala. Iya, benar. Tentang skala prioritas. Oke. Baik, sebelum Ibu mulai ya. Kali ini Viva gimana Viva? Ada kendala untuk on cam? Ada Ibu sinyalnya. Oh, oke, tidak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Ibu izin share screen ya. Oke, udah terlihat? Sudah. Oke, sudah. Oke, di sini kita akan ngebahas tentang benar banget ya. Tadi kata Viva sama Aisyah ya tentang skala prioritas kebutuhan. Oke, next. Ada yang tahu nggak nih skala prioritas itu apa? Ayo, skala prioritas itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak tahu ya. Oke, kita langsung next aja ya. Nah, di sini pengertian dari skala prioritas. Nah, skala prioritas itu adalah daftar susunan kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai yang kurang penting, kayak gitu. Oke, Ibu next langsung. Nah, di sini kebutuhan berdasarkan urgensinya. Jadi, kalau di skala prioritas itu ada yang namanya empat urgensi. Yang pertama itu ada penting dan mendesak. Yang kedua penting tapi kurang mendesak. Yang ketiga kurang penting namun mendesak. Yang terakhir kurang penting dan kurang mendesak. Contohnya apa, Bu? Kalau misalnya penting dan mendesak. Contohnya, misal kalian itu ada rapat nih, itu penting kan? Tapi mendesak juga karena memang kalian di situ amanahnya besar kayak gitu. Contoh lagi, mungkin penting tapi kurang mendesak. Contohnya apa? Contohnya ibarat kalian minum obat. Itu penting, tapi sebenarnya nggak mendesak kalian untuk minum obat. Cuman emang penting, jadi harus minum obat. Seperti itu. Oke, kurang penting namun mendesak. Contohnya apa? Ibaratnya healing kali ya, kan itu nggak penting-penting banget, tapi mendesak ya, mendesaknya mungkin karena kalian stres atau apa gitu ya, dan masih banyak hal lain gitu. Oke, yang terakhir itu ada kurang penting dan kurang mendesak, atau biasa ya ibu sebut nggak penting dan nggak mendesak. Contohnya gimana? Contohnya, eh, kalian itu kayak, ya kalian mau ke makam orang nih gitu, kan nggak terlalu penting banget ya, tapi nggak mendesak juga, seperti itu. Kita di next ya. Jadi di sini ada faktor pengaruhnya. Yang pertama itu ada tingkat pendapatan, status sosial, dan lingkungan sosial. Nah, kenapa Ibu bisa bilang bahwa skala prioritas itu ada di tingkat pendapatannya? Karena memang pada dasarnya ketika misal contoh Viva nih, Viva itu punya gaji 10 juta, Masya Allah. Terus habis itu Viva tuh pengen beli sesuatu gitu kan. Ibaratnya penting banget nih sepatu yang harganya mungkin bisa lebih dari 2 juta dari pendapatan Viva tadi, pasti kan ibaratnya penting dong ya sepatu gitu untuk kuliah atau untuk nanti kamu buat sekolah gitu ya di sekolah nanti kalau misalnya emang udah naik kelas bahasa gitu kan. Nah, itu bisa juga nah dari dilihat dari tingkat pendapatan. Status sosial pun seperti itu gitu kan. Ketika status sosial kamu lebih tinggi, bahkan kebutuhan kamu akan lebih banyak kayak gitu. Karena kenapa? Kita bisa dilihat dari kebutuhan dan keinginan. Nah, itu akan dibedakan dengan urgensi yang ibu tadi udah kasih. Terus yang terakhir itu ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial juga berpengaruh nih. Dan buat teman-teman ya, atau buat anak-anak sekalian, kalau misalnya kalian tuh punya sesuatu yang memang nggak perlu-perlu banget buat dibutuhin, nah kalian butuh yang namanya skala prioritas. Oke, bisa ibu next ya.
Di sini ada langkah-langkah menyusun skala prioritas. Jadi langkah-langkahnya itu adalah yang pertama menulis semua kebutuhan yang ada. Oke, selanjutnya Ibu mau minta tolong Aisyah buat ngebacain 2 sampai 5. Silakan Aisyah. Apa ada Aisyah? Ada Oke, silakan 2, dibaca. menyebutkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. 3, membuat catatan kebutuhan alokasi dana yang ada. 4, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal dari catatan yang ada. 5, memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Oke, betul banget ya. Karena skala prioritas itu bukan hanya tentang bagaimana urgensi yang bakalnya nanti kita terapkan, tapi juga kita juga harus tahu nih gimana cara nyusun langkah-langkah skala prioritas. Oke, bisa di next. Jadi di sini ada tujuan dan manfaat ya. Yang pertama itu mengetahui urutan skala prioritas yang dibutuhkan. Jadi kalian tuh bisa pakai to-do list ya. Anak-anak kalian bisa pakai to-do list untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang urgensinya lebih penting dan apa saja yang kurang penting gitu ya. Yang kedua, memudahkan dalam mengatur kebutuhan. Yang ketiga, sebagai petunjuk pengambilan keputusan, karena kan memang kalau masa-masa remaja kayak kalian nih, pasti kan banyak banget kebutuhan yang harus terpenuhi kan. Cuman kan kita tidak bisa memaksakan itu dengan pendapatan ya, tingkat pendapatan kita sendiri. Jadi kita juga harus memaksimalkan sesuatu yang ada gitu ya. Untuk akhirnya kita membeli apa saja kebutuhan yang memang butuh ya, bukan suatu keinginan gitu. Oke, selanjutnya membantu menghemat waktu dan biaya dan membantu perencanaan kebutuhan yang mendatang. Oke, jadi di sini materi yang Ibu berikan itu ada urgensi, langkah-langkah juga ada, terus tadi tujuan dan manfaat ya ini, dan gimana caranya membuat skala prioritas itu lebih apa ya, to the list, lebih kayak beraturan gitu ya. Oke, sekarang Ibu punya soal ya, ini soal evaluasi. Nah, mungkin buat anak-anak boleh banget di screenshot ya, nanti kasih ibu. Untuk PJ-nya siapa ya di sini? Aisyah ya, Aisyah PJ matkul ibu bukan ya? Maaf, mata mata pelajaran, maksudnya mata pelajaran ibu bukan ya? Iya. Oke, jadi Aisyah, mohon banget nih ya, bilangin ke teman-temannya. Jadi ini tugas untuk minggu depan. Nanti dikumpulkan aja di Google Drive ya, Syah. Untuk dokumennya sendiri itu PDF, Syah. Baik, Bu. Oke. Oh ya, ini udah Baik. di screenshot kan ya? Nanti Ibu kasih PPT-nya deh, Sudah. sekalian. Oke, langsung aja di sini ini udah ininya pembahasannya. Oke, terima kasih ya buat anak-anak nih yang udah tadi dengerin apa aja yang kita bahas selama pelajaran skala prioritas. Nah, mungkin dari ada Rahma ya tadi ya. Rahma tadi telat ya ini ya. Nah, nanti Rahma tolong di absen ya Aisyah. Oke, Iya, Aisyah, Bu. Viva, Rahma, ini jangan lupa nanti tugasnya dikumpulin minggu depan. Kayak kalau misalnya ada yang keberatan, bilang aja ya. Atau mungkin kalau kalian nggak bisa nanti dikumpulin di Google Drive-nya, nanti langsung kasih PC Ibu aja. Ada yang mau ditanyain nggak mengenai materi yang udah Ibu berikan tadi tentang skala prioritas? Aku, Bu. Oke, boleh Viva, silakan. Bu, bagaimana sih cara kita untuk mengatur prioritas ekonomi saat terjadi perubahan dalam perekonomian zaman sekarang? Oke, gimana caranya kita ngatur skala prioritas dari perekonomian ya yang zaman sekarang? Oke, karena kita ngebahas skala prioritas sehari-hari, Ibu bakal ngambil sesuatu urgensi yang memang ini sebenarnya cukup dalam ya. Tapi intinya gini, kalau tentang perekonomian yang sekarang, kita bisa lihat dulu nih yang tadi dari tingkat pendapatan kita kayak gitu. Ketika kita tahu pendapatan kita seperti apa dan berapa banyak yang kita keluarkan, maka kita bisa tahu nih skala prioritas kita masing-masing kayak gitu ya. Karena mungkin porsinya akan beda-beda. Contoh mungkin Aisyah punya pendapatan 10 juta, nggak mungkin dia beli make up yang seharga 20 juta ya, Syah. Dan sama halnya misal Viva mau beli rumah gitu kan. Misal harganya 300 juta, 300 ribu, 300 juta gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kalau misalnya Aisyah cuman punya Aisyah, Viva ya, Viva punya pendapatan 200 juta kayak gitu. Jadi memang harus ditentukan nih skala prioritasnya harus benar-benar kayak ya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kesanggupan masing-masing kayak gitu. Dan kalau tadi Viva nanya tentang perekonomian itu sendiri, ya ibu nggak bisa jawab tentang ekonomi kalian masing-masing karena yang ngerasain kalian gitu. Jadi skala prioritas yang Ibu ajarkan ini adalah bentuk dari urgensi to the list kalian selama kalian menjalani kehidupan sehari-hari seperti itu. Bisa difahami, Viva?
Baik Ibu bisa. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke. Baik, gimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari Aisyah atau Rahma Ayo, boleh Bu. banget. Oke, Aisyah silakan. Langkah pertama yang harus dilakukan buat nentuin skala prioritas apa, Bu? Oke, langkah Kasih. pertama. Oke, tadi kita udah bahas ya, banyak banget. Dan langkah yang pertama itu kalian juga harus nentuin urgensinya. Tadi urgensinya kan penting mendesak, penting yang tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, atau tidak penting tidak mendesak. Nah, itu ada 4 ya. Nah, jadi kalian harus hafal nih gitu. Apa aja sih yang menurut kalian itu penting, apa aja sih yang menurut kalian tuh nggak penting, kayak gitu. Ibu mau nanya, kalau misalnya kalian main game penting nggak? Enggak dong, Enggak. ya kan? Enggak. Dan enggak mendesak juga kan, karena memang main game itu adalah waktu luang, seperti itu. Jadi mungkin itu contohnya yang bisa Ibu berikan, Aisyah. Makasih, Bu. Ya, Ibu mau nanya sama-sama. dong, Bu. Oh, boleh, Rahma, silakan. Bu, menurut Ibu faktor apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menyusun skala prioritas, Bu? Oke, faktor apa saja yang apa ya, kita perlu perhatikan ya dalam iniin prioritas ya, pokoknya skala prioritas itu sendiri. Nah, sebenarnya faktornya banyak banget nih Rahma ya. Contohnya itu adalah ketika kita melihat faktor-faktor dari tingkat pendapatan kita, status sosial kita, bahkan dari lingkungan sekitar kita. Karena kenapa? Dari 3 faktor itu mendukung semua urgensi-urgensi yang ada gitu kan. Kalau misalnya dari tingkat pendapatan yang tadi Ibu udah contohkan, untuk status sosial itu sendiri juga kita bisa melihat dari ketika kita status sosialnya mungkin lebih tinggi, kita bakal bisa ngedapetin apa yang kita mau sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kualitas masing-masing. Harga ya. Tapi kalau misalnya memang status sosial kita itu di bawah rata-rata atau mungkin kayak ya standar gitu, kita juga akan memilih kebutuhan-kebutuhan yang standar-standar aja seperti itu. Dan yang terakhir itu ada di faktor lingkungan. Kenapa bisa dibilang faktor lingkungan? Karena memang pada dasarnya skala prioritas itu tidak mencakup hanya urgensinya aja, cuman dilihat dari apa ya? Bahasanya tuh diskriminasi lingkungan itu sendiri gitu. Contohnya mungkin kalau misalnya kita punya temen yang manajemen waktunya baik gitu, itu karena kenapa? Karena urgensi skala prioritas dari lingkungan itu sendiri mendukung adanya faktor skala prioritas. Mungkin seperti itu, Rahma. Bisa dimengerti, Iya, Rahma? mengerti Ibu. Makasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya udah selesai ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Dari Aisyah, Viva, Rahma, gimana? Udah Sudah pada Bu. paham? Udah, Bu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya pada pertemuan hari ini ya, karena Ibu juga dikit lagi mau rapat ya, rapat di ruang guru. Jadi buat nanti Aisyah, tolong banget ya Syah, diingetin sama teman-temannya buat langsung ngumpulin tugas. Baik, Bu. Oke. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kan tadi kita udah dimulai dengan yang baik-baik. Langsung saja Viva untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya Viva. Eh, Selanjutnya, Ibu makasih juga ya buat teman-teman yang udah semangat belajarnya. Jangan lupa sering berdoa, terus juga jaga kesehatan dan jangan apa ya, jangan main-main terus karena dikit lagi kan mau UN ya kalian gitu. Jadi harus mempersiapkan dari sekarang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.